Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni. Di sini saya akan praktik terkait ujian tengah semester Sistem Manajemen Basis Data. Sebelumnya, jalankan MySQL Server dan apache Web Server dari aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Kemudian, buka lokalisasi PHP MyAdmin di Google Chrome. Langsung saja, saya mulai dari soal nomor 1, yaitu membuat database namanya toko online. Kita klik New. Kita isi nama databasenya toko online, kita create. Nah, kemudian membuat nama tabel. Ada 4 tabel yang harus dibuat, yaitu pertama saya buat tabel barang dulu, kedua tabel kasir, ketiga tabel transaksi, dan keempat tabel detail transaksi. Kita isikan nama tabel barang, jumlah kolomnya ada 4, kita go. Kita isikan nama kolomnya, pertama kode barang, nama barang, harga awal, jumlah stok. Semuanya tipenya integers kecuali nama barang. Nama barang ini tipenya varchar, jumlahnya 20. Kemudian kita save. Kemudian kita buat tabel kedua, yaitu kasir. Jumlah kolomnya ada 3. Pertama ID kasir, nama kasir, dan alamat kasir. ID kasir tipenya integer, nama kasir varchar, jumlahnya 10. Alamat kasir tipenya varchar, jumlahnya 30. Kita save. 3 namanya tabel transaksi, jumlah kolomnya ada 4. Yang pertama ID transaksi, ID kasir, tanggal, total bayar. Semuanya tipenya integer kecuali yang tanggal, date. Nah, di total bayar ini kan tipenya integer tapi diberi 0. Kemudian kita save. Terakhir kita buat tabel detail transaksi. Nah, di sini kolomnya ada 5, ini masih ada 4, jadi kita tambah 1 lagi. Pertama, kita mengisikan ID detail, ID transaksi, kode barang, harga jual, dan jumlah. Nah, semua tipenya integer. Kemudian kita kirim. Sebelum masuk ke soal nomor 2, kita perlu menentukan kolom yang akan menjadi primary key dan foreign key. Sekarang kita atur dulu primary key-nya, mulai dari kode barang, struktur. Nah, kode barang ini saya akan jadikan primary key, klik primary key. Kemudian detail transaksi, struktur. ID detail ini jadi primary key. Oh iya, kalau sudah menjadi primary key, ada kunci yang warnanya kuning ini. Ini sudah menandakan bahwa kolom ini sudah menjadi utama. Kemudian masuk ke tabel transaksi, ID kasir ini saya jadikan primary key. Kemudian tabel transaksi, ID transaksi ini saya jadikan primary key. Nah, setelah semua tabel mempunyai primary key masing-masing, sekarang kita akan membuat foreign key-nya. Di tabel transaksi itu kan kita jadikan cascade semua. Nah, di tabel kanan ini, kolom yang akan dijadikan foreign key, yaitu ID kasir, nama database-nya tadi, toko online, kemudian tabel primary key-nya di kasir, di kolom ID kasir. Kita save. Kemudian masuk di tabel detail transaksi. Di detail transaksi ini ada 2 foreign key.
Kita klik struktur, kita klik relation view, kita ganti cascade. Nah, ini tadi nama kolom yang akan dijadikan foreign key, yaitu ID transaksi, database namanya toko online, di tabel primary key-nya transaksi, di kolom ID transaksi. Kita save, masuk ke foreign key 2, nama foreign key-nya kode barang, di tabel toko online, di tabel primary key-nya barang, di kolom kode barang. Kita save, nah sudah, kita klik toko online, lalu saya cek relasinya apakah sudah sesuai. Kita klik. Nah, ini relasinya. Saya rapikan dulu supaya bisa enak dipandang. Nah, seperti ini jadinya kalau sudah rapi. Jadi, ID transaksi ini menjadi foreign key dari tabel transaksi di ID transaksi. Kemudian, kode barang ini menjadi foreign key dari tabel barang, kolom kode barang. Dan ID kasir ini menjadi foreign key dari tabel kasir di kolom ID kasir. Nah, seperti itu. Lanjut, kemudian soal nomor 2 yaitu mengisikan data dari tabel kasir dan tabel barang. Kita isikan dulu tabel kasir. Lalu kita insert. Kita isikan ID kasirnya 111, nama kasirnya Heni, alamat kasirnya Desa Kedunggungu. Data kedua, ID kasirnya 112, nama kasirnya Puji, alamat kasirnya Dusun Kedungdowo. Lanjut, kita go, kirim. Kemudian mengisikan data di tabel barang. Kita klik insert. Kita isikan kode barang 1, nama barang biskuit Roma, harga awalnya 5.000, jumlah stoknya 100. Nah, nanti semua datanya jumlah stok itu 100, semuanya 100. Kemudian kode barang kedua, nama barang roti bantal, harga awal 8.000, jumlah stok 100. Kita go, kita kirim. Lanjut, kita menambah data ketiga, kode barang 3, nama Mafotenggo, harga awal 6.000, jumlah 100. Kode barang 4, nama Sari Roti, harga awalnya 9.000, jumlah 100. Oke, kita go. Terakhir kita menambahkan data kelima, kode barang 5, kopi saset, harga awalnya 600, jumlah stok 100. Go. Saya tampilkan dulu hasil dari penambahan data kasir dan data barang. Ini data barang dulu. Nah, seperti ini. Kode barangnya 1 sampai 5. Biskuit Roma, data. Ya, sudah sesuai. Kemudian kita lihat di tabel kasir. Nah, seperti ini. Lanjut. Nomor 3 yaitu membuat fungsi cek untuk memberi batasan pada tabel detail transaksi pada kolom jumlah. Kita ketikkan SQL-nya di tabel transaksi.
kurang dari 100. Jadi, cek jumlah tidak boleh lebih dari 100. Kita jalankan. Kemudian soal nomor 4 yaitu membuat trigger di dalam tabel detail transaksi. Masuk ke tabel detail transaksi, lalu masuk ke SQL, mengetikkan kode mengurangi. Delimiter $. Ini sudah selesai saya ketikkan SQL-nya. Jadi nanti setiap dilakukan insert dalam tabel detail transaksi, dilakukan pengurangan jumlah stok pada tabel barang sesuai jumlah pada tabel detail transaksi. Kemudian kita jalankan. Sekarang kita masuk ke nomor 5, yaitu membuat trigger di dalam tabel detail transaksi. Lanjut masuk ke SQL, mengetikkan kode untuk menambah. Kodenya sama, hanya saja tadi di nomor 4 itu mengurangi, kalau di nomor 5 ini menambah. Selesai saya ketikkan SQL-nya. Jadi, setiap dilakukan insert dalam tabel detail transaksi, dilakukan penambahan total bayar pada tabel transaksi sesuai harga jual pada tabel detail transaksi. Jadi, ini harga jual dikali jumlah dulu, kemudian ditambah total bayar. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil semua. Kita bisa melihat trigger dari sini. Ini ada trigger kurangi stok dan total bayar, penambahan total bayar. Kemudian soal nomor 6 yaitu mengisikan data dari tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Kita isikan dulu dari tabel transaksi. Insert ID transaksinya 10001, ID kasirnya 111, tanggalnya ini. Nah, di total bayar ini walaupun keterangannya 0, disarankan diisi angka kosong. Lanjut data 2. ID transaksinya 10001, ID kasirnya 112, tanggalnya sama, jangan lupa 0. Kita jalankan. Kita tambah data satu lagi, ID transaksinya 10003, ID kasir 111, tanggal sama, jangan lupa 0. Kita go. Kita lihat dulu hasilnya. Kita cek dulu 1. Nah, sudah sesuai. Masuk ke detail transaksi. Kita isikan datanya ada 9. Kita isikan ID detailnya ini 11001, ID transaksi 10001. Banyak kosongnya ya. Kemudian kode barangnya 1, harga jual 7.000, jumlahnya 2. Lanjut ke data 2. ID detailnya 11002. Kode barangnya 3. Harga jualnya 8.000, jumlahnya 1. Oke, kita go. Lanjut, data ketiga. Sebentar, kayaknya ada yang keliru.
tidak ternyata. Lanjut, ID detail 3, 2, 1, harga jualnya 7.000, jumlahnya 5. Kemudian data keempat, 2 juga dibantal, harga jualnya 11.000, jumlahnya 5. Oke, kita go. Lanjut, kita isikan data ke-6, ke-5. Tiga, 8.000, 5.000. Kita ke 6 ini. ID transaksinya ini 4 sari roti, harga jualnya 12.000, jumlahnya 5. Kita jalankan. Lanjut ke data 7. Mintanya 15. Data ke-8, 3 kode barang 4, harga jual 12.000, jumlahnya 12. Sudah selesai. Lanjut, kita isikan data yang terakhir. ID detailnya 110009, ID transaksinya 3, kode barangnya 5, kopi saset, harga jualnya 1.000, jumlahnya 30. Kita go. Saya tampilkan dulu hasil dari penambahan data transaksi dan detail transaksi. Kita mulai dari yang detail transaksi dulu. Nah, setelah mengisikan data detail transaksi, maka kita akan mengetahui perubahannya karena sudah diterapkannya trigger. Akan mengalami pengurangan jumlah stok ini pada tabel barang sesuai jumlah pada detail transaksi ini, dan akan mengalami penambahan total bayar pada tabel transaksi sesuai harga jual pada tabel detail transaksi. Kita cek dulu. Sudah sesuai. Kemudian yang transaksi, ini total bayarnya. ID transaksi memiliki total bayar 22.000 dan ID transaksi 10002 total bayarnya 190.000 dan ID transaksi 1003 total bayarnya 375.000. Lanjut ke tabel barang. Ini jumlah stoknya menjadi seperti ini.
Kemudian soal nomor 7 yaitu membuat join tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Untuk menampilkan tabel dengan kolom ID transaksi, tanggal, ID detail, ID kasir, kode barang, harga jual, dan jumlah. Kita klik di toko online, kemudian masuk ke SQL, kita ketikkan SQL-nya. Ini sudah selesai, saya ketikkan SQL-nya. Di sini saya membuat dengan inner join. Kita jalankan. Nah, jadi di ID kasir ini tidak ada data yang ganda. Di ID detail tidak ada data yang ganda. Saya cek dulu. Sudah. Kemudian soal nomor 8 yaitu menampilkan kolom ID transaksi, tanggal, nama kasir, nama barang, jumlah, harga jual, total bayar dari semua tabel mulai dari tabel transaksi, kasir, barang, dan detail transaksi. Saya menggunakan where. Saya ketikkan SQL-nya dulu. Ini sudah saya selesai ketikkan SQL-nya. Ini saya pakai where. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Saya cek dulu. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.